Negara kita Indonesia punya beraneka kekayaan loh. Mulai dari kekayaan alam sampai kekayaan budaya. Kalau diimbangi dengan kreativitas, bisa semakin dikenal dan diakui kualitasnya oleh dunia. Makanya, sebagai generasi muda, kita harus kreatif nih. Seperti tayangan laptop si Unyil hari ini. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Buah yang satu ini sudah pasti nggak asing ya. Yap, stroberi. Warnanya yang merah dan rasanya yang asam manis. Cocok banget buat dimakan langsung. Ataupun diolah jadi berbagai makanan dan minuman. Selain stroberi, ada jenis buah beri lainnya nih. Seperti blackberry, raspberry, dan blueberry. Yang pasti jenis buah beri kaya kandungan vitamin C, sehingga cocok untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih sama jenis beri yang satu ini? Namanya buah black mulberry, dikenal juga dengan nama buah murbei, atau di tanah Jawa biasa disebut buah besaran. Wah, kira-kira apa saja sih manfaat si buah beri berwarna kehitaman ini? Ya udah, mendingan ikut Unyil aja deh, langsung ke kebunnya yang ada di daerah Ciwidey, Jawa Barat. Come on! Hei, ada buah segar nih. Petik ah. Aduh, apaan nih? Aduh, kok kecut banget di lidah? Aduh. Wah, rasain deh Melan. Lagian sih, main asal metik aja. Emangnya salah ngambil yang ini, Nyil? Ya nggak salah sih Mel, cuma kan yang warnanya masih merah kayak gitu. Ah, itu sih belum matang kali Mel. Buahnya mirip-mirip sama anggur ya? Ya gitu deh Mel, cuma kan ukuran blackberry ini cenderung lebih kecil. Dan kalau yang sudah matang dan berwarna hitam kayak gini, dijamin deh Mel, rasanya manis banget. Asalnya dia sebenarnya dari mana sih? Asli Indonesia bukan? Bukan kali Mel, aslinya tuh mulberry berasal dari dataran Eropa. Terus pada abad ke-17 mulai diimpor ke negara Inggris, lalu menyebar deh ke seluruh penjuru dunia. Cuma kalau pada masa itu black mulberry banyak digunakan sebagai tanaman obat-obatan. Emang kehebatannya si mulberry hitam ini apa sih, Nyil? Buah black mulberry ini kaya banget vitamin C, sekaligus antioksidan yang namanya resveratrol. Jadi efektif banget buat meminimalisir resiko terkena tumor dan kanker pada kulit juga paru-paru. Nyil, ngomong-ngomong, Melon haus nih. Kita bikin jus pakai black mulberry bisa kali? Ya bisa dong Mel, tapi kita bikinnya smoothies aja ya. Lah, emang apa bedanya sih Nyil jus sama smoothies? Kayaknya sama-sama aja tuh dihalusinnya. Beda dong, kan kalau jus ada proses penyaringannya. Nah, kalau smoothies ya nggak ada bagian dari buahnya yang kebuang. Dan biasanya sih dicampur dengan bahan lain biar tekstur smoothiesnya jadi lebih kental Mel. Ah, gitu toh. Terus, kalau smoothies black mulberry kita dicampur sama apaan aja nih, Nyil? Kita kombinasiin ya sama stroberi Mel, biar makin segar gitu loh. Tenggorokan Melon udah kering banget nih, Nyil. Nah, biar makin sip, kita tambahin nih buah black mulberry utuh di atasnya. Wah, yummy banget gak tuh? Oh iya, berhubung smoothies bahan yang gak ada yang kebuang dan kesaring otomatis, seratnya juga lebih tinggi dari jus biasa. Udah gitu bisa menyeimbangkan efek rasa kenyang yang lebih lama. Mulberry gak cuma bisa dinikmati buahnya saja, daunnya juga bisa dimakan. Yang makan bukan kita, tapi ulat sutra ini nih. Daun mulberry adalah makanan kesukaan ulat sutra.
semakin bagus kualitas daun mulberry, kualitas sutra yang dihasilkan dari kepompong ulat sutra juga semakin bagus loh. Widih, banyak amat ya uletnya. Sini dah, mau kasih makan ya. Ayo le. Lahap-lahap banget ini si ulet. Belum makan dari pagi apa ya? Wah, Po Ipe, nimbun ulet ya? Yalah, uletnya ngapa di mari nih? Pucung gabus, tulungin apa Nyil? Nyil, butuh berapa lama ini si ulet biar hasilin benang sutra? Ya, kira-kira butuh 2 minggu, Po. Terus makannya juga harus terus diperhatiin tuh. Sebaiknya dikasih daun murbe terus, Po. Jangan yang lain. Soalnya makanan si ulet sutra ini menentukan kualitas dari si benang. Dan makannya pagi sama siang hari. Oh ya, Po, uniknya nih, masing-masing ulet itu akan makan masing-masing daun. Jadi satu daun ya satu ulet, Po. Mereka nggak akan berebutan gitu. Nah, kalau sudah ada ulet yang berubah warna menjadi kekuning-kuningan gitu, langsung taruh di bila bambu ini agar si ulet berubah jadi kepompong, Po. Kira-kira seharian lah si ulet akan berubah jadi kepompong, Po. Wah, iya Nyil. Kalau udah kayak gini, kudu buru-buru diolah lagi dong ya? Iya, Po. Harus langsung direbus nih. Tapi direbusnya jangan terlalu lama juga. Emang perebusan ini gunanya buat apaan, Nyil? Itu supaya si lilin yang ada pada kepompong hilang, Po. Kalau sudah, langsung kita pintal deh. Nah, di sini nih, pengrajin harus punya keterampilan dan ketelitian, Po. Bayangin aja, kita harus teliti biar benang sutranya nggak putus-putus. Karena kalau putus, bisa mengurangi kualitas bahan, Po. Nyil, emang satu kepompong panjang benangnya bisa sampai berapa sih? Kurang lebih 1.100 meter, Po. Panjang juga kan? Terus kita tenunin nih Nyil benangnya. Yo, Ipo, kita tenun dulu nih. Nah, Poipe, kawasan Sopeng ini pernah menjadi penghasil sutra terbesar di Indonesia dari tahun 60 sampai 90-an. Bahkan nih, batik sutra di Jawa aja ngambil bahan sutranya dari sini nih, Po. Hebat banget kan? Makanya harganya mahal banget ya. Teman-teman pasti sudah kenal sama kain batik dong ya. Batik sudah diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Makanya kita harus jaga biar terus eksis di Indonesia. Apalagi batik zaman now sudah keren-keren banget kok. Bahkan untuk kualitas premium, batik yang terbuat dari kain sutra juga diminati loh. Bahannya yang halus dan lembut bikin batik sutra lebih nyaman dipakai. Ayo deh, ikut Unyil lihat cara membuat batik sutranya. Come on! Super Ogah bakal kasih surprise ke Poipe. Pasti seneng dia. Halo Poipe. Wah, Super Ogah, romantis banget. Makasih ya, Per. Kayak hujan. Hujan dari Hong Kong. Siang-siang begini ngigo. Kerja sono. Ya, mimpi ternyata. Nyil, kita gambarin dulu ya motif batiknya. Indonesia punya ratusan jenis motif batik, Nyil. Tiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Ada bedanya nggak sih, Po? Ngebatik di kain katun sama sutra? Kalau alatnya sih sama aja, Nyil. Tetap pakai malam sama canting. Bedanya di proses ngebatiknya doang. Udah ekstra sabar sama hati-hati, Nyil. Hah? Memangnya kenapa, Po? Soalnya kan tekstur kain sutra lebih halus sama licin, Nyil. Kalau kagak sabar sama telaten, malam sama lilinnya bisa bleber kemana-mana. Beda sama tekstur katun yang keset, jadi lebih gampang diberi malamnya. Oh, begitu ya, Po. Nah, abis dibatik apa diberi malam, sekarang kita masuk ke proses pewarnaan, Nyil. Wah, prosesnya pakai dicelup-celup gitu ya? Iya, Nyil. Nyelupinnya aja bisa sampai 20 kali. Soalnya ngebatik ini pakai pewarna alami. Jadi beda sama pewarna tekstil yang gampang nempel di kain. Habis itu tinggal kita jemur deh. Nah, abis dijemur, kain ini kita batik lagi, Daniel. Loh, kok dibatik lagi sih, Po? Kalau proses ngebatik yang kedua ini, buat kasih efek gradasi warna pada kain, Nyil. Makanya, abis dibatik yang kedua ini, kain dicelup sama dijemur lagi dah. Wah, widih, Po, lagi masak apaan nih? Besar amat gentongnya. Ini proses pelepasan malam atau lilin tadi, Nyil. Dicelupin di air mendidih selama 10 menit dah.
sampai semua mala-mala lilinnya luruh. Kalau sudah selesai, bisa dijadiin apaan nih, Po? Ya, macem-macem Nyil. Cuma kebanyakan sih batik sutra dipakai buat aksesoris pelengkap, kayak syal sama selendang. Wah, pasti susah nih ngerawatnya. Yang pasti sini kagak boleh dicuci pakai mesin cuci, Nyil. Karena kain sutra ini ada protein-proteinnya, bagusnya sih dicuci sama sampo, Nyil. Sama jangan disetrika ya, Nyil. Kalau sutra asli sih udah pasti lembut sama halus, jadi jarang banget lecek. Laptop si Unyil, gudangnya ilmu pengetahuan, semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Ada beberapa jenis ubi yang digunakan untuk memproduksi potato sweet, yaitu cilembu, asep putih, dan beni azuma. Setiap 1000 meter lahan kebun, butuh paling tidak 7 orang petani untuk panen. Sip deh, setelah sampai di pabrik, ubi akan disortir. Pilih dan pisahkan ubi sesuai ukuran dan kualitasnya ya. Lanjut, cuci ubi yuk. Ada 2 cara mencuci. Untuk ubi dengan ukuran kecil dilakukan dengan cara manual. Gosok menggunakan tangan dan sikat sampai bersih. Sementara ubi untuk ukuran besar dicuci dengan mesin. Ubi akan disikat otomatis secara bergantian selama 15 menit. Untuk pembuatan ubi potong beku, kupas dulu kulit ubinya. Nah, baru deh potong menjadi beberapa bagian dengan ketebalan 2 cm. Terakhir, potong dadu seperti ini ya. Untuk menghasilkan bentuk ubi yang rapi dan tumpul, potong juga setiap bagian sudutnya. Proses ini namanya shaping. Berbeda dengan ubi potong, pemanggangan seperti ini dilakukan untuk membuat pasta ubi. Panggang selama 2 jam pada suhu 225 derajat Celcius. Selain ubi potong dan pasta, ada juga yang memesan ubi utuh jenis beni azuma. Dan tidak perlu dikupas dan panggang. Agar ubi benar-benar bersih, rendam dan cuci dengan larutan klorin. Untuk memproduksi seluruh produk, pabrik ini membutuhkan sekitar 40 ton ubi setiap harinya loh. Keren. Sip deh, sekarang kita pindah ke dalam ruangan steril yuk. Masuk ke dalam ruangan steril ini, artinya seluruh ubi sudah dalam keadaan bersih ya. Oke deh, tanpa mengupas kulit, potong ubi beni azuma menjadi beberapa bagian. Lalu sortir dan pilih bagian yang kualitasnya baik. Jangan sampai ada yang cacat dan berubah warna. Produk ini paling banyak dipesan oleh negara Jepang. Wah, keren. Nah, tinggal bekukan deh sebelum akhirnya diekspor. Kalau untuk produk ubi potong beku, setelah sortir terakhir, kukus dalam mesin steam selama 20 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Setelah matang, lanjut masak dan rendam dengan cairan gula. Selain menambah masa simpan, proses ini juga membuat rasa ubi menjadi manis. Di tangki berkapasitas 400 kg ini, proses pemasakan berlangsung selama 2 jam. Sip deh, sekarang giliran kita buat pasta ubi yuk. Setelah suhu ubi turun dari proses pemanggangan, kupas kulitnya sampai bersih. Lalu potong-potong agar mudah menggilingnya. Yeay, ubinya siap digiling nih. Kemas pasta dalam plastik ukuran 2,5 kg ya. Di luar negeri seperti Korea dan Jepang, pasta ini biasa digunakan sebagai bahan makanan atau isian roti. Untuk membunuh bakteri, lakukan sterilisasi pasta dengan merebusnya di air panas bersuhu 96 derajat Celcius. Proses ini butuh waktu selama 35 menit. Semua produk berbahan baku ubi disimpan dalam ruangan blast freezer. Tujuannya agar produk tahan lama sampai 2 tahun. Untuk menjamin bahwa produk bebas bakteri dan aman dikonsumsi, pengecekan di laboratorium dilakukan secara rutin. Salah satunya cek mikrobiologi. Kalau hasilnya negatif, produk bisa lanjut dikirim ke luar negeri deh. Pengiriman ke Jepang dan Korea dilakukan 3 kali dalam seminggu.
Dalam satu kontainer bisa memuat sampai 24 ton ubi. Karena perjalanan sampai 12 hari, produk harus tetap beku ya. Nah, mau cara berbeda menikmati ubi? Yuk, Unyil ajak kalian bikin puding ubi. Haluskan ubi yang sudah direbus sebelumnya. Masak bersama agar-agar, susu dan gula. Tuang ke dalam gelas cetak. Biarkan miring untuk mengisi ruang kosong dengan adonan agar-agar berbeda warna. Masak adonan kedua dan tuang kembali ke gelas cetak. Biarkan membeku selama beberapa menit. Yuhu, puding ubinya siap dinikmati nih. Ubi mengandung serat dan karbohidrat loh. Konsumsi ubi baik buat pencernaan dan sumber tenaga. Kalau negara lain saja menyukai ubi Indonesia, masa kita enggak sih? Pak Oga, antar sampai rumah ya. Cepetan dikit. Ayo buru-buru ini, pengen masak. Ya, Mpok, sabar dong. Waduh. Bunyi apaan tuh? Wah, jangan-jangan Pak Oga kentut ya? Perasaan Poipe aja kali. Dah, ini sih bukan perasaan doang Pak Oga. Ayo yakin. Aduh, udah berapa kali tuh bunyinya? Mana bau banget lagi dah. Pok, maaf ya. Oga habis makan ubi banyak bener tadi. Pok, Oga tinggal dulu ya. Lah, pergi mana ini? Terus yang antar aja siapa? Aduh, Pak Oga. Ada-ada aja sih ah. Lekam si Unyil, kita belajar bersama. Wow, cantik banget ya Kak Raisa. Kalau keahliannya menyanyi sih sudah nggak diragukan lagi ya. Tapi Kak Raisa juga punya selera fashion yang juga kece. Tuh lihat, cantik kan? Gak heran deh, tas rotan dengan bentuk bundar yang dipakainya jadi tren. Nah, Unyil juga mau ajak Po Ipe nih ke salah satu sentra rotan terbesar di Indonesia yang ada di kota Cirebon untuk melihat produksi tas dari bahan rotan. Come on, yuk check it out. Aduh, susah bener ya. Saban hari ditarik-tarik agak cepot juga. Batangnya kayak gimana sih yang dijadiin tas? Aduh. Ngapain sih, Po? Narik-narikin batang pohon kayak gitu? Asik banget kayaknya. Nil, ngeledek aja sih. Maaf Katanya deh, kita mau Po. bikin tas. Batang pohonnya gimana sih? Bukan yang itu kali, Po. Tapi batang pohon rotan. Ayo deh, mendingan ikut Unyil aja. Langsung ke tempatnya. Nah, ini nih, Po. Batang-batangan yang Unyil maksud. Ya elah Nyil. Kalau yang ini mampu tahu. No, di rumah ada no batang rotan. Bakal batang kemoceng. Iya, bener, Po. Batang rotan ini nih yang dijadikan bahan untuk bikin tas yang modelnya kekinian. Asal tahu aja Nyil. Rotan yang dipakai bakal tas ini katanya sih kagak boleh ketuaan sama kemudaan. Yang sedang-sedang aja gitu. Soalnya kalau kemudaan tuh rotan malah jadi cepet putus. Nah, kalau ketuaan kayak Mpok Ipe, batang rotannya jadi alot Nyil. Ntar malah jadi susah dianyamnya. Oh gitu. Nah, ini nih, Po, pola tas rotan yang sudah jadi. Tinggal dikombinasiin aja nih sama kayu mahoni berukuran 15 sampai 20 cm ini. Oh, Po tahu nih. Pasti buat jadi alasnya tas kan ya? Iya sih Nyil. Jadi kelihatan lebih etnik gitu ya. Kagak udik banget. Nah, selain duet sama kayu nih Nyil, biar makin kece nih tasnya, juga butuh tambahan kayak lapisan kulit Nyil. Begini nih. Wih, dari kulit sapi asli tuh ya, Po. Biar tasnya makin kuat dan awet tuh. Nah, kulit ini bisa dipakai nih buat jadi tali tas untuk bagian dalam maupun penutup tasnya. Terakhir, Po, bagian penutupnya tinggal dikasih pengait dan ring dari bahan kuningan anti karat. Biar tasnya bisa ketutup sempurna. Yeay, jadi deh. Wah, iya bener Nyil. Jelas banget, tas rotan bisa panjang umur dan tahan lama kalau dipakai. Udah gitu yang paling penting nih Nyil, tas rotan kagak gampang sobek. Kagak bakal jebol dah tuh kalau buat naruh barang-barang yang berat. Abis ini, Po beliin atuh dong Nyil, ya. Hah, Po Ipe. Wih, hebat oi. Ini namanya mesin split atau mesin pembelah rotan.
Masukkan saja batang rotan ukuran berapapun ke dalam mesin ini. Akan langsung terbelah menjadi beberapa bagian dengan diameter yang sama. Roda-roda pada mesin split yang berputar otomatis ini fungsinya untuk menarik sekaligus mendorong rotan agar melewati mata pisau khusus di bagian tengahnya. Dan hasilnya, cring! Batang rotannya langsung terbelah, cuy. Hehe. Semakin kecil ukuran lubang mata pisaunya, maka diameter hasil potongannya pun juga akan semakin kecil. Batang rotan yang sudah terbelah ini selanjutnya kita pisahkan antara bagian kulit dengan bagian tengah atau isinya. Bagian kulit batang rotan biasanya terpotong dengan bentuk pipih dan lebih lentur. Sedangkan bagian tengah atau isi rotan bentuk potongannya bundar dan lebih kaku. Masih ada satu mesin lagi nih. Kalau yang ini adalah mesin split khusus untuk membelah kulit rotan menjadi lebih tipis, lentur, dan lebih halus. Biasanya belahan kulit rotan yang tipis dan lentur seperti ini digunakan untuk membuat anyaman tikar, keranjang, ataupun kursi. Wah, kalau bisa dibuat lebih tipis lagi, bisa jadi pengganti benang nih rotannya. Penggunaan rotan sebagai bahan anyaman dan tali temali ternyata sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Serat alami pada rotan dianggap mempunyai keunikan tersendiri karena meskipun tipis dan lentur, tapi sangat kuat dan tidak mudah putus. Berdasarkan hasil penelitian, kekuatan rotan ditentukan oleh sejumlah komponen kimia, yaitu selulosa yang berfungsi menentukan kekuatan tarik rotan, lignin sebagai pengikat antar sel pada serat, serta tanin yang bersifat racun untuk melawan jamur dan rayap. Semakin tinggi kandungan ketiga komponen kimia ini, maka rotannya pun akan semakin kuat. Hampir 80% produk rotan yang ada di dunia asalnya dari Indonesia loh. Terutama dari hutan tropis yang ada di Pulau Kalimantan ini. Keren kan? Ayo, cari rotan yang sudah tua atau sudah masak. Potong bagian pangkal rotan, setelah itu tarik sekuat tenaga sampai seluruh batangnya jatuh ke tanah. Tapi harus hati-hati ya, karena batang rotan ini penuh duri-duri tajam. Kalau sampai tertusuk, lumayan juga sakitnya. Biar aman, bersihkan dulu deh pakai pisau. Tanaman rotan adalah jenis tanaman palem-paleman yang tumbuh merambat dengan memanfaatkan batang-batang pohon tinggi di sekitarnya. Setelah panen, rotan yang masih basah ini selanjutnya kita ikat dan bawa ke pengepul untuk dijual. Harga rotan yang masih basah sangat murah, hanya sekitar Rp1.500 per kilogramnya. Sedangkan kalau sudah dikeringkan, harganya bisa naik hingga 5 kali lipat.